Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang prokes 5M. Prokes 5M sendiri terdiri dari 1. Mencuci tangan, 2. Menjaga jarak, 3. Menjauhi kerumunan, 4. Mengurangi mobilitas, dan terakhir adalah memakai masker. Nah, kita terangkan dulu ya. Yang pertama, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan itu sangat perlu dilakukan teman-teman, apalagi setelah kita memasak makanan. Yang kedua, setelah kita menggunakan kamar mandi. Dan yang ketiga, setelah kita menutup hidung saat batuk ataupun bersin-bersin. Mencuci tangan sendiri itu harus sesuai aturan ya. Yang pertama harus memakai sabun, kemudian sabunnya di sela-sela jari tangan seperti ini ya, di sela-sela jari tangan. Nah, itu harus sesuai supaya kuman-kumannya bisa menghilang. Terus yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker itu sangat perlu teman-teman, karena virus COVID corona bisa tertular melalui udara di sekitar kita. Itu sangat rentan sekali. Apalagi di rumah kita juga perlu menggunakan masker. Itu pun apabila yang pertama ada anggota kita yang terjangkit oleh COVID-19. Dan yang kedua, adanya anggota keluarga kita yang berpotensi terkena COVID akibat aktivitas di luar sana. Dan yang ketiga, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Itu jangan diremehkan ya teman-teman. Gejala itu biasanya itu sering diremehkan oleh para masyarakat, terutama yang sakit panas dan sebagainya. Mending kita periksa ke dokter dulu apa itu penyakitnya, supaya kita bisa benar-benar terjaga dari COVID-19. Dan yang keempat adalah ruang yang sempit. Nah, apabila kita berkumpul oleh keluarga besar ya, terutama di ruangan yang sempit seperti ruang keluarga, itu bisa kita menggunakan masker. Karena kenapa? Belum tentu keluarga kita 100% sembuh atau tidak terjangkit sama sekali oleh COVID-19. Dan yang kelima, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Nah, seperti itu tadi di ruang keluarga saat menonton televisi. Tidak memungkinkan kita untuk menjaga jarak kepada seperti ayah kita, saudara kita, ibu kita. Nah, kita bisa untuk memakai masker tersebut. Kemudian yang nomor 3, kita harus bisa menjauhi kerumunan. Menurut Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan pada saat di luar rumah. Oleh sebab itu, hindari keramaian terutama bila sedang sakit dan pada orang yang berusia di atas 60 tahun atau bisa disebut dengan orang usia lanjut. Mengapa demikian? Karena orang usia lanjut ataupun yang terkena penyakit bawaan itu sangat rentan untuk tertular oleh penyakit COVID-19. Dan penyakitnya itu bisa berdampak parah. Dan yang terlebih lagi juga sangat sering untuk terjangkit COVID-19. Dan yang nomor 4 adalah menjaga jarak. Menurut protokol kesehatan, himbauan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Namun, jika tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi atau teknik lainnya, seperti pembatasan jumlah orang dalam sebuah acara dan juga pengaturan jadwal, seperti pada acara tertentu kita bisa menjadwalkan untuk keluarga jam segini, untuk teman jam segini, untuk saudara-saudara yang lainnya jam segini. Itu bisa dilakukan. Dan sedangkan melalui rekayasa teknik bisa meliputi pembuatan partisipasi seperti memasang banner di depan rumah ataupun di depan toko, di jalan-jalan juga bisa dilakukan. Dan pengaturan jalur masuk dan keluar
seperti dalam sebuah mall ataupun tempat perbelanjaan besar lainnya ataupun hiburan yang lainnya. Diatur jalur masuknya dengan pembatasan orang ya, bisa minimal 30 orang. Bisa minimal juga 30% dari yang biasanya hadir. Kayak di kebun binatang, itu juga harus diperhatikan juga pengaturan jalur masuk dan keluar tersebut. Dan yang nomor 5 adalah mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyaknya dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kamu bisa terserang oleh penyakit COVID-19. Yang bisa disebut juga virus ini juga jahat ya. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Mengapa? Karena COVID-19 sendiri bisa menyerang orang yang sehat ya teman-teman. Ada juga orang yang terkena COVID tapi tidak memiliki efek samping ya, atau tidak memiliki tanda-tanda kalau orang itu terkena penyakit 19. Nah, itu yang berbahaya sekali. Nah, itu bisa kita bersosialisasi atau bisa kita juga melakukan himbauan seperti melaksanakan vaksin ya. Kita vaksin pertama, vaksin kedua, kemudian kita bisa juga tes PCR untuk mengetahui keadaan kita sehat atau enggak. Kita juga bisa tes antigen ya, untuk mengetahui juga apakah diri kita sehat atau tidak. Nah, dari itu kita bisa mengetahui berapa banyaknya di Indonesia ini orang yang terkena COVID-19 dan berapa puluh ribu malahan orang yang sudah meninggal akibat COVID-19. Nah, dari itu kita bisa untuk menjaga diri kita sendiri dari penyakit COVID-19 untuk bisa menguranginya penyebaran virus COVID-19 sendiri. Ya, teman-teman bisa kita pikirkan berapa banyaknya orang yang terkena COVID-19 dan juga orang yang meninggal. Banyaknya tenaga kesehatan juga yang meninggal akibat kelelahan untuk mengurus para pasien yang sedang sakit saat ini ya. Kemudian kenapa kita harus menjaga diri kita dari COVID-19? Ya karena kita untuk mengurangi ya teman-teman, mengurangi banyaknya tempat di rumah sakit yang sudah bisa dipikirkan sudah hampir tidak muat ya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkena penyakit sendiri. Kemudian juga bisa mengurangi banyaknya keluhan di masyarakat tentang penyakit ini. Nah, makanya itu kita harus sebisa mungkin untuk melakukan prokes 5M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Itu mungkin bisa kita terapkan pada diri kita sendiri untuk menjaga diri kita masing-masing dari terpaparnya COVID-19. Nah, yuk kita terapkan protokol kesehatan 5M itu tadi ya teman-teman, untuk mencegah penularan dan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Dan jangan lupa untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari COVID-19. Agar bisa kita terhindar dari COVID-19 juga kita harus mengimbangi ya teman-teman, makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, ataupun kita bisa berjemur pada pagi harinya, melakukan aktivitas agar kita bisa mendapat sinar matahari ya. Itu juga bisa meningkatkan imun kita agar kita bisa berpotensi sedikit untuk terjangkit virus COVID-19. Untuk semuanya, semoga harapan kita mahasiswa UIN Malang agar bisa
menyuruh kepada masyarakat agar untuk melakukan prokes 5M dilakukan untuk masyarakat untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.